Memang idealnya kita menunggu ijma ulama ya. Memang seperti Majelis Ulama Indonesia ya atau Kementerian Agama yang nanti misalkan mengumpulkan ulama dan ormas ya. Jadi ini bukan keputusan sendiri-sendiri, bukan keputusan satu dua ormas, tapi memang udah ijma ini keputusan final dari berbagai sudut pandang yang diberikan oleh para organisasi masyarakat. توكلت في رزقي على الله خالقي. Ini apa yang harus kita ini, Pis? Yang perlu kita hati-hatikan, Pis. Jangan sampai rekrutmen-rekrutmen untuk jihad ke Palestina ini jadi jebakan Batman, Pis. Betul, ya. Jebakan Jadi kita Spider-Man. kita perlu hati-hati juga ya bahwa kita mendukung perlawanan, kita mendukung aksi yang dilakukan untuk melawan penjajahan, tapi hati-hati ya kalau ada rekrutan-rekrutan tidak jelas ya kemudian kita juga tidak mengetahui identitasnya, hati-hati nanti ini ada jebakan yang nantinya malah diarahkan untuk kembali menyudutkan Umat umat Islam ya. Islam ya karena kita pernah kejadian dulu di Aceh ya. Korbannya Waktu Ustadz Abu juga dan ikhwan-ikhwan yang lain ya. Iya, beliau kan akhirnya kena tuduhan fitnah seperti itu ya dan Membiayai pelatihan terorisme. Nah, membiayai. padahal yang menjadi pelatihnya bekas ini ya Brimob ya. Iya, Bahkan latihannya juga katanya di samping markas Brimob juga, dan itu ya hati-hati nih ya, orangnya masih ada, masih berkeliaran gitu kan. Dan kita ngomong kayak gini juga emang atas ya kita keprihatinan kita atas banyak sekali teman-teman pasti yang sangat semangat ya. Bagaimana pengen membalas atau menghentikan kekejaman Zionis ini kan, tapi hati-hati nih banyak sekali kadang sangat rentan untuk dimanfaatkan sama pihak-pihak yang nggak bertanggung bukan emang nggak mau bertanggung jawab lah ya. Hati-hati, termasuk walaupun cuma sekedar latihan latihan panah, itu bisa bisa berbahaya itu. Latihan memanah, latihan apalagi sampai bisa latihan nembak ya, itu hati-hati, hati-hati banget itu. iya. Ya, sementara sih sebelum sebelum kita melakukan kayak gitu ya paling perkuat lagi untuk persiapan kita menuju jihad ya, ilmu kita mana mana halal haram. Kata ntar kalau udah di tempat kayak gitu kan pasti ada pengetahuan kita, karena yang jelas yang aneh, pengalaman aneh ya. Kalau kita emang jujur minta diberangkatkan menuju medan jihad, itu Allah pasti akan kirim kita. Pasti akan mudahkan tanpa kita harus kasak-kusuk bla bla bla, pasti Allah. Kalau emang udah takdirkan pasti akan ada, dan kita sekarang yang ini pergunakan lagi waktu yang Allah kasih. Privilege kita sebagai orang Indonesia kan kita jauh dari tempat konflik, tapi jangan sampai keamanan itu melenakan kita untuk lalai ya. Lalai dari nggak belajar menambah ilmu agama, lalai dari taat dari sama Allah. Maka perbaiki terus, tambah lagi keilmuannya. Kalau emang bisa, ya tambahinlah latihan-latihan kayak lari, olahraga-olahraga. Dan itu ngerasa banget aneh, ya, termasuk ini lebih karena ntar, walaupun kadang-kadang mungkin ada sebagian ustadz ini ya, jihad mah gampang, istilah jihad yang paling mudah, yang paling penting adalah ilmu gitu, sampai dia menihilkan persiapan untuk ya fisik kayak gitulah ya. Padahal enggak, aneh aja yang udah cukup sering olahraga gitu kan, kardio, renang, lari. Ketika kita pernah masuki tempat konflik kayak model di Gaza, di Suriah dulu, ataupun tempat-tempat yang lain lah, ketika udah dengar suara rentetan senjata itu pacuan jantung kita itu bukan main itu. Itu sangat 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 inilah, sangat beda lah, kita harus lari-lari di tempat yang ada desingan peluru, walaupun kita udah biasa lari, kalau nggak ada persiapan, masya Allah tuh kayak adrenalin tambah ada dia. Sementara ya mungkin kalau yang itu pasti otomatis siapkan niat, yang pertama niat, ilmu, dan juga fisik yang slow-slow aja dulu, nggak usah sampai yang mesti beli senjata dulu ataupun ini dulu ya, yang mudah-mudah aja loh fisik, karena itu bakal benar-benar akan dipakai. Memang idealnya kita menunggu ijma ulama ya. Badan yang ini ya, badan yang jelas ya, yang resmi ya. Iya, memang seperti Majelis Ulama Indonesia ya atau Kementerian Agama yang nanti misalkan mengumpulkan ulama dan ormas ya. Jadi ini bukan keputusan sendiri-sendiri, bukan keputusan satu dua ormas, tapi memang udah ijma ini keputusan final dari berbagai sudut pandang yang diberikan oleh para organisasi masyarakat Islam yang tentu di situ kan ada bidang fatwanya masing-masing ya di setiap ormas ya. Jadi kita sebagai penuntut ilmu
Sebagai masyarakat awam kita tunggu kesepakatan ataupun ijma ulama untuk merespon seruan adanya fatwa perlawanan terhadap penjajah. Seperti yang dilakukan oleh Malaysia itu betul. Hmm. Kementerian Agamanya langsung yang membuat forum, mengundang para ulama, para ahli, dan juga ormas-ormas Islam, pertubuhan ya, ada pertubuhan itu organisasi dan juga ada ormas, ada juga kelompok Islam, ada juga NGO. Nah, jadi ini kesepakatan yang sumul lah gitu ya, yang Hmm. komprehensif gitu. Nah, itu kita berharap tentu ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Nah, kita sama lah ya, paling iya. itulah. Kan Nah, sama kayak pemerintah kita IUMS ini, itu kan, Pis. Presiden IUMS kita itu kan kan bukan ini, Pis. fatwanya Ali Karodogi kan, itu kan fatwa Iya. dari keseluruhan. Ada belasan ya, ada belasan ulama utamanya, tapi kalau anggota itu bisa bisa banyak di sana gitu. Dan jangan lupa juga presiden kita kan ini, Pis, mantan Danjen Kopassus, Pis. Masa Iya, iya nggak terusik gitu ya. Kayak Pak Prabowo lah, Masya Allah. Ya, sekarang udah Jenderal Bintang 4 lagi. Insya Allah pengalamannya di militer bisa lah untuk bersatu padu lah. Mudah-mudahan kita bisa ngeliat TNI kita juga megang Yasin 105 ya. iya, iya. Ya, kita tunggu nih ya. Ini mohon maaf penonton kita belum bisa melansir bagaimana respon Indonesia maupun MUI ya. Kita udah berusaha konfirmasi, cuman masih belum ada keputusan resmi ya. Ini tentu masih sedang dibahas di internal ulama kita, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita bagaimana sebenarnya respon terbaik dilakukan oleh bangsa Indonesia terkait genosida yang terus berkelanjutan di depan mata kita terjadi. Sudah 17.000 anak ya. Informasi Hmm. dari Kemenkes Gaza yang Ya meregang Allah. nyawa, yang meninggal itu pun pasca bulan Maret ya, pasca genosida diakhiri secara sepihak oleh penjajah itu sudah 17.000. Dan itu banyak banyak anak-anak itu yang udah jadi beheaded babies ya, bis ya. Israel ngomong kemana-mana 7 Oktober beheaded babies, Betul. bayi-bayi yang terpotong gitu kan. Hmm. Tapi kita ngelihat di Gaza hampir tiap hari. 7 Iya, iya. Oktober hampir tiap hari itu beheaded babies yang mereka nangis-nangis kemana-mana tanpa bukti ya. Itu yang kejadian di depan mata kita ya, dan bahkan ada 39.000 orphans ya, anak yatim, baik yang kehilangan bapaknya maupun kehilangan kedua orang tuanya, itu totally itu sudah hampir mencapai 40.000 ya, anak-anak Gaza yang kehilangan orang tuanya ya, masa depan mereka juga sekarang udah berada dalam ancaman. Situasi pendidikan tadinya kan sudah berjalan ya, pasca kita senjata sekolah udah mulai masuk lagi, tapi tiba-tiba terjadi pembantaian ya gitu, dan ini menjadi luka kita semua, dan tentu kita bukan sekedar meratapi ya, benar kayak dikatakan MAPIM tuh ya, Hmm. Majelis Pertubuhan Islam Malaysia, yang mengatakan kita tak bisa hanya sekedar doa dan kutukan, kita butuh Hmm. lebih daripada itu, tindakan yang sifatnya strategis ya. Makanya di Malaysia lembaga-lembaga Islam itu sudah menyatakan dukungan penuh bagi fatwa yang dikeluarkan oleh Ikatan Ulama Muslim Internasional yang disampaikan kemarin diwakili oleh Ali Al-Qaradoghi ya, ulama Kurdi ya, asal Irak, Hmm. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang ini menjadi Oh, salah jemaah. satu, IUMS ini menjadi rujukan banyak kalangan kaum muslim saat ini ya tentang fatwa-fatwa kontemporer saat ini. Oh iya. Berkaitan saat itu juga Anda ngelihat status dari atau postingan dari Muhammad Hussein, Ustadz Hussein Gaza ya. Udah posting-posting tentang gerakan mogok 7 April 2025 ya. Mogok sedunia, habis di antaranya adalah ajakan untuk termasuk mogok kerja ya, mogok kerja, Mm-mm. terus lebih lebih kencang lagi untuk melakukan muqatta'ah atau pemboikotan terhadap produk-produk atau entitas-entitas yang udah jelas ya membantu Zionis. Ini juga seruan untuk partai-partai di Indonesia, Sur ya. Hmm. Partai Gerindra, partai apa lagi? Golkar ya, PDIP Perjuangan, dan juga ya PKS, Gelora, kemudian PKB, PAN dan lain sebagainya. Ini juga perlu apa? Ini perlu merespon apa terjadi situasi di Gaza pada hari ini. Mungkin ada pertemuan khusus ya di DPR membahas situasi yang terkini ya, pertemuan Menlu dengan Komisi 1 yang biasa kita zaman saya Diana dulu saya sering tongkrongin tuh ya, liputan-liputan itu di DPR ya, dan ini Hmm. menurut saya masyarakat di bawah ini sudah bergerak ya, untuk ada yang berdemonstrasi, ada yang gelar boykot, ada yang macam-macam lah